Oke, jadi langsung saja kita mulai ke pelajaran. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Siap untuk belajar bersama? Oke, let's get started. Oke, selanjutnya adalah pengantar dulu. Jadi, ketika kita ingin mempelajari bahasa Inggris, tenses itu merupakan basic grammar yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan waktu kejadian. Nah, secara umum tenses ini dibagi menjadi 3 berdasarkan waktunya. Yang pertama ada simple present tense untuk menceritakan kejadian sekarang. Yang kedua simple past tense untuk menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Dan yang ketiga ada simple future tense untuk menceritakan kejadian yang akan datang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokusnya ke simple past tense ya. Kita perhatikan dulu ya percakapan antara Tasya dan Bagus yang udah ditampilkan pada video ini. Jadi kalian bisa pause dulu untuk membaca percakapannya agar lebih paham. Dan di sini saya akan memberi kesimpulan tentang percakapan itu. Jadi dari percakapan itu tuh bisa dilihat bahwa mereka itu sedang membicarakan kejadian yang sudah berlalu, yaitu lomba menyanyi yang terjadi kemarin. Nah, karena itu kalimat yang digunakan oleh Tasya yang bilang bahwasanya you sang beautifully on the competition yesterday. Nah, hal itu tuh kalimat itu tuh menggunakan simple past tense. Kejadian tersebut sudah terjadi di masa lalu, dan inilah ciri khas dari penggunaan simple past tense. Oke, jadi untuk lebih lengkapnya, mari kita simak slide selanjutnya. Oke, jadi apa sih pengertian simple past tense itu? Nah, simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang sudah terjadi dan selesai di masa lalu. Nah, biasanya kita menemukan penggunaan tenses ini ketika kita sedang menceritakan pengalaman masa lalu atau ketika berdongeng gitu dan sebagainya. Oke, jadi tadi kan kalian sudah memperhatikan percakapan antara Tasya dan Bagus, yang mana di situ ada satu kalimat yang menggunakan simple past tense. Apa tadi? Ya benar. Jadi kalimat you sang beautifully on the competition yesterday. Nah, sekarang coba perhatikan kata kerja yang digunakan pada kalimat itu. Jadi kata kerjanya di situ adalah sang, yang merupakan bentuk kedua atau verb 2 dari kata kerja sing. Nah, dan bentuk ketiganya itu adalah sang, gitu kan. Nah, jadi dalam simple past tense ini kita memang menggunakan verb 2 untuk menunjukkan bahwa aksi tersebut sudah terjadi dan sudah selesai, gitu. Jadi kenapa kalimat tadi itu menggunakan simple past tense? Karena kejadian menyanyi itu terjadi kemarin, yesterday, dan sudah selesai. Maka digunakan bentuk verb 2 yaitu sang. Seperti itu ya. Berikutnya adalah penjelasan tentang regular dan irregular verbs. Jadi dalam simple past tense itu teman-teman, kata kerja bentuk kedua atau verb 2 itu bisa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada regular verb. Jadi regular verb ini adalah kata kerja beraturan, yaitu kata kerja yang bentuk keduanya itu dibentuk dengan cara menambahkan ed di belakang verb 1. Misalnya, play menjadi played, wash menjadi washed, open menjadi opened. Jadi rumus mudahnya itu regular verb adalah verb 1 plus ed sama dengan verb 2 gitu. Nah, yang kedua ada irregular verb. Yang mana di sini artinya adalah kata kerja yang tidak beraturan, yaitu kata kerja yang perubahannya tidak mengikuti pola tertentu. Jadi tidak bisa hanya ditambah akhiran ed saja dan harus dihafalkan satu persatu. Contohnya, go menjadi went, eat menjadi ate, sing menjadi sang, buy menjadi bought gitu.
Jadi karena kata kerja ini tidak beraturan bentuknya, maka kalian itu perlu sering-sering latihan dan membiasakan diri membaca cerita atau membaca teks dalam bahasa Inggris supaya lebih mudah gitu ya untuk mengingatnya. Semakin sering digunakan itu teman-teman, maka semakin mudah juga kita mengenal dan mengingat perubahan verb-nya. Nya adalah tentang rumus dari simple past tense. Nah, teman-teman, simple past tense ini, di dalam simple past tense ini ada dua jenis kalimat yang biasa digunakan, yaitu kalimat verbal dan yang kedua ada kalimat nominal. Nah, pada kalimat verbal ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja aksi atau action verb sebagai predikatnya. Contoh, jadi pada kalimat positif nih, itu rumusnya adalah subject plus verb 2. Contohnya adalah I watched a movie gitu. Watched ini adalah bentuk kedua dari watch ya. Nah, terus untuk kalimat negatif nih, rumusnya adalah subject plus did not atau didn't plus verb 1. Contohnya, I did not watch a movie. Terus yang ketiga ada kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya itu did-nya itu dipindah ke depan. Kalau tadi ada di tengah yang di kalimat negatif, nah pada kalimat tanya ini did-nya itu ada di depan plus subject plus verb 1. Contohnya, did you watch a movie? Nah, jadi untuk kalimat negatif dan interrogatif itu kata kerjanya kembali ke verb 1 karena bentuk lampaunya itu sudah diwakili oleh kata did, yang mana kata did ini kan merupakan bentuk lampau atau kata kerja kedua dari do gitu. Oke, lanjut yang kedua adalah kalimat nominal, yang mana artinya di sini adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja aksi melainkan menggunakan to be, yaitu was atau were sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap atau komplement. Jadi komplement ini artinya adalah keterangan tambahan teman-teman yang menjelaskan subjek. Bisa berupa sifat, tempat, atau keadaan. Misalnya tired, terus happy, in the room, dan sebagainya. Nah, jadi contohnya pada kalimat positif, rumusnya di sini kan subject plus was atau were plus complement, yaitu she was tired, artinya dia perempuan itu lelah gitu kan. Terus untuk kalimat negatif, kalian bisa baca sendiri dan interrogatifnya juga. Jadi antara negatif, was atau were-nya itu ada di tengah, ketika ada di kalimat tanya itu pindah ke depan gitu, sama kayak tadi yang penjelasan tentang kalimat verbal ya. Kapan Kak menggunakan was atau were itu gitu. Jadi ketika kita ingin menggunakan was, maka itu subjeknya untuk I, he, she, dan it. Dan were itu dipakai untuk you, we, dan they. Gitu ya. Lanjut pembahasan tentang adverb of time atau keterangan waktu lampau. Jadi teman-teman, adverb of time ini penting banget untuk kita tahu karena menunjukkan kapan suatu kejadian terjadi di masa lalu. Nah, di sini nih ada beberapa contoh yang sering digunakan dalam kalimat simple past tense. Seperti yesterday yang artinya kemarin, terus last night yang artinya tadi malam, terus just now baru saja atau a few days ago beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pause dulu video ini ya. Di sini nih ada sekitar 8 contoh. Nah, sebenarnya nih bukan hanya ini teman-teman, tapi banyak lagi yang lain, tapi saya hanya memberi contoh ini saja gitu. Jadi di sini kesimpulannya ya yang terakhir, yaitu simple past tense itu teman-teman digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lalu. Yang kedua ada kalimatnya itu dibagi menjadi verbal dan nominal ya. Yang verbal menggunakan verb 2 dan yang nominal menggunakan was atau were. Terus yang ketiga, kata kerja di simple past tense ini ada dua juga. Ada regular verb atau beraturan, yang kedua irregular verb atau tidak beraturan. Yang terakhir, jangan lupa untuk menyesuaikan kata kerja dan bentuk be dengan subjek dan jenis kalimatnya, positif kah atau negatif atau kalimat tanya gitu. Oke. Nah, mungkin sudah cukup sekian dari penjelasan panjang saya ini. Semoga kalian yang mendengarkan bisa paham tentang penjelasan ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.